Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayahnya. Semoga senantiasa setiap langkah kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Pengertian Makkiyah dan Madaniyah ini ada 3 menurut para ulama. Yang pertama adalah pengertian Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan tempat turunnya. Yang kedua, pengertian Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan waktu turunnya. Dan yang ketiga adalah pengertian Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan khitab atau seruannya. Yang pertama adalah pengertian Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan tempat turunnya. Surat Makkiyah diturunkan di kota Makkah dan sekitarnya, sedangkan surah Madaniyah diturunkan di kota Madinah dan sekitarnya. Yang kedua adalah berdasarkan waktu turunnya. Surah Makkiyah diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, sedangkan surah Madaniyah diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dan yang terakhir adalah berdasarkan khitab atau seruannya. Surah Makkiyah berisi tentang ayat yang ditujukan kepada penduduk Mekah, sedangkan surah Madaniyah ayatnya berisi tentang seruan atau khitab yang ditujukan kepada penduduk kota Madinah dan sekitarnya. Lalu selanjutnya adalah karakteristik surah Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, karakteristik untuk surah Makkiyah yaitu setiap surahnya terdapat ayat sajadah. Dan yang kedua, setiap surahnya terdapat kisah Nabi dan umatnya yang terdahulu. Dan yang ketiga, setiap surahnya terdapat kisah dari para nabi dan rasul. Selanjutnya adalah karakteristik surah Madaniyah. Karakteristik yang pertama adalah setiap surahnya terdapat kewajiban dan sanksi. Yang kedua adalah suratnya terdapat menceritakan tentang orang munafik. Dan yang ketiga adalah setiap surahnya berisi tentang dialog ahli kitab. Selanjutnya adalah cara menentukan Makki dan Madani. Untuk menentukan Makki dan Madani, para ulama bersandar pada 2 cara utama. Cara yang pertama yaitu adalah manhaj Sima'i Naqli atau pendengaran seperti apa adanya, dan yang kedua adalah manhaj Qiyasi Ijtihadi atau menganalogi dan ijtihad. Yang pertama adalah Sima'i Naqli, yaitu didasarkan pada riwayah sahih para sahabat yang hidup semasa wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dan yang kedua adalah manhaj atau cara Qiyasi Ijtihadi, yaitu didasarkan pada ciri-ciri Makki dan Madani. Yang terakhir adalah manfaat mengetahui Makkiyah dan Madaniyah atau Makki dan Madani. Yang pertama adalah kita mengetahui bahwa sastra Al-Quran, keindahan sastra Al-Quran merupakan puncak keindahan suatu sastra, yaitu sastra dalam Al-Quran itu berada di
puncak keindahan sastra, berarti tidak ada yang bisa menandingi keindahan sastra yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, kita dapat mengetahui hikmah di mana Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, kita dapat mengetahui kisah-kisah para nabi dan rasul yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.